obatnya pakai ada potongan obat nyamuk, itu kan sangat berakibat fatal. Itu kan racun, bukan obat. Merpati yang kembali sehat itu seperti terus dia makannya normal, lehernya lurus, itu bisa. Jadi saya memakai obat telo yang Oke teman-teman, salam merpati lovers Indonesia. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas permasalahan burung terkena telo atau tetelo yang disebut banyak pemain merpati. Pertama kita akan membahas permasalahannya, lalu akan saya berikan solusi sesuai pengalaman saya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Oke. Pembahasan merpati telo sebetulnya memang sudah umum pada unggas, tidak hanya merpati saja. Banyak sekali permasalahan para pemain atau player memang terkena telo, apalagi saat cuaca pancaroba atau alasan lain-lainnya lah. Yang pertama kita bahas merpati telo itu dengan alasan merpati kurang fit, sudah pasti akan terserang yang kita umum bilang penyakit telo. Yang kedua memang faktor kandang, yang ketiga faktor cuaca, dan keempat biasanya faktor keturunan. Karena biasanya induknya memang pernah terkena telo atau virus lainnya, biasanya akan tertular ke keturunan berikutnya. Karena saya pernah pengalaman itu ada burung merpati saya yang telo, cuman sudah sembuh. Saya jadikan babu lolo, ternyata piyik yang dilolo pun sebelum dewasanya pun pas sudah belajar terbang malah terkena telo. Jadi itu pengalaman saya, jangan sampai burung telo Anda jadikan burung lolo atau babu lolo walaupun dia kondisinya sudah sembuh, karena untuk air susu temboloknya itu berbahaya. Jadi kita akan membahas kembali ke pembahasan awal soal burung telo atau merpati telo itu jangan pernah mengobati dengan sembarangan, karena ada sebagian di video-video sebelumnya saya lihat teman-teman ada yang obatnya pakai ada potongan obat nyamuk atau pokoknya yang tidak lumrah dalam hal merpati atau justru mengakibatkan merpati tambah parah. Jadi jangan pernah mencoba, apalagi dengan obat nyamuk itu. Saya lihat di video teman-teman yang lain, bukan maksud menyinggung, untuk pengobatan merpati telo dengan obat nyamuk kalau menurut saya. Nah, jadi untuk merpati telo ini ada yang sebagian dicabut bulu lehernya. Nah, setelah dicabut bulu lehernya ada yang sebagian ditusuk untuk melancarkan peredaran darah yang membeku. Jadi ada yang sampai mencabut bulu leher, setelah tumbuh dicabut lagi, katanya biar sembuh. Memang ada, tapi tidak semua burung merpati yang telo diperlakukan seperti itu. Karena kalau menurut saya, memang saya pernah mencobanya, tapi sangat menyiksa burung tersebut. Makanya sejak saya tahu atau sesuai pengalaman saya seperti itu, saya tidak melakukannya lagi. Untuk merawat merpati telo saya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Biasanya pertama, merpati telo itu kan memang untuk nafsu makan tetap makan setahu saya. Awal saja tahap adaptasi karena sarafnya terkena penyakit, jadi lehernya pun tidak normal dan cara makannya pun tidak biasa. Tapi seiring berjalan waktu, setelah dia biasa cara makan seperti itu, nanti akan bisa kembali seperti semula cara makannya dan terbiasa. Jadi untuk penanganannya itu, yang pertama teman-teman harus lakukan, singkirkan kembali merpati telo atau asingkan merpati telo kesayangan Anda. Yang kedua, teman-teman mandikan malam. Memang terdengar impossible atau tidak mungkin, tapi yang saya coba memang cukup berpengaruh. Gak usah takut kalau merpati Anda telo itu Anda mandikan malam sampai basah kuyup atau seperti apa. Gak usah takut, itu gak akan menyebabkan kematian pada merpati. Atau Anda takut, oh burung saya kedinginan, gak usah takut karena saya sudah mencobanya. Jadi saat merpati itu kita mandikan malam, merpati itu kita basahkan memang sekuyup mungkin, sebasah mungkin di malam hari. Lalu kalau memang ada tempat untuk dikepar atau diumbar, umbar saja. Jadi tidak perlu dimasukin ke kandang, ataupun kalau memang ada kandang besar tidak masalah. Jadi saat habis maghrib itu atau sekitar jam 8, mandikan dengan air biasa saja, jangan mandi air hangat. Jadi setelah dimandikan dengan basah kuyup, biarkan saja lepasan. Jadi dia tetap
bergerak dengan leluasa. Jadi dilepaskan saja biar sampai pagi, tapi tenang aja, nggak akan mati atau sakit parah dengan mandi malam. Merpati telo itu wajib mandi setiap harinya, pagi malam, pagi malam, pagi malam, karena itu merpati telo. Jadi suhu panas itu karena terlalu tinggi di badannya, jadi seperti itu. Setelah esok paginya teman-teman mandikan lagi, tapi kalau untuk tahap penjemuran kalau bisa jangan lama-lama. Merpati telo mandi pagi itu sampai basah kuyup, penjemuran hanya setengah jam. Dan obatnya, kalau saya biasanya untuk merpati telo, yang setelah saya coba berbagai macam obat, saya untuk merpati di kandang sangat cocok dengan produk Dr. Edi. Produk Dr. Edi itu sebetulnya untuk burung kicau yang terkena telo. Tapi setelah saya coba, memang itu saran juga dari teman sebagian, memang ada pernah saya cerita, jadi dia menyarankan seperti itu. Saya coba, memang butuh 3 botol, sekitar cuman butuh 3 botol atau 4 botol obat tersebut, merpati bisa normal, lehernya bisa normal, terbangnya pun untuk membaik seperti merpati yang sehat, kembali sehat itu seperti, terus dia makannya normal, lehernya lurus, itu bisa. Jadi saya memakai obat telo yang punya Dr. Edi. Itu obat telo untuk burung kicau, teman-teman bisa cari di kios-kios kicau, biasanya banyak. Jadi tidak perlu pakai obat-obatan yang lain, karena ini sesuai pengalaman saya. Hampir keseluruhan di kandang ini nih, yang pernah saya rawat cukup banyak merpati telo pakai obat itu cukup mempan. Dan prosesnya tidak terlalu memakan waktu lama. Setelah sembuh, atau setelah lehernya lurus, atau setelah bisa ngawin normal, teman-teman bisa latih kembali kalau memang itu player Anda. Tapi kalau memang bukan player, ya tahap proses penyembuhannya biarkan saja, tidak perlu dilatih atau dikasih jodoh, biarkan saja. Jadi menurut saya itu obat yang saya sarankan sangat bagus menurut saya, walaupun harganya tidak mahal, cukup terjangkau bagi kalangan bawah. Menurut saya harganya cukup terjangkau daripada kita beli obat merpati telo mahal-mahal tapi tidak mempan atau membahayakan sama sekali. Obat Dr. Edi ini tidak keras tapi berpengaruh untuk merpati telo. Harganya murah dan kualitasnya pun menurut saya bagus. Jadi untuk teman-teman, kalau merpatinya sudah telo, tidak perlu dicabut bulu lehernya atau ditusuk pembuluh darah atau urat darah yang membeku. Sebetulnya itu tidak perlu, karena saya sudah melakukan hal tersebut. Jadi untuk penanganannya seperti itu singkatnya. Kalau memang kurang jelas yang tadi saya jelaskan, silahkan di komen, nanti akan saya jawab sesuai logika dan sesuai pengalaman saya sendiri. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers. Wassalamualaikum.